Saat ini Indonesia memproduksi 5,7 juta ton limbah tongkol jagung yang dibuang dan dibakar. Pembakaran tersebut mengakibatkan gas rumah kaca yang meningkat seperti karbon dioksida dan metana, di mana metana sendiri merupakan gas yang 23 kali lebih buruk dari karbon dioksida. Oleh karena itu, kami kelompok A9 akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah jagung menjadi hand sanitizer. Ada pula tujuan utama dari proyek tersebut, yaitu untuk mengurangi dampak pembakaran sampah yang ada di kota Surabaya dengan mengolah limbah tongkol jagung melalui 3 proses utama, yaitu proses hidrolisis, fermentasi, dan distilasi, untuk mendapatkan bioetanol yang nantinya akan dijadikan hand sanitizer. Apa sih latar belakang dari proyek kami ini? Jadi, efek rumah kaca merupakan permasalahan lingkungan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan pada umumnya, hal ini terjadi karena adanya pelepasan karbon dioksida yang dikarenakan adanya aktivitas-aktivitas pembakaran. Maka dari itu, untuk membantu mengurangi dampak dari greenhouse effect, di sini kami mencoba untuk memanfaatkan limbah jagung untuk dijadikan bioetanol, yang nantinya dapat dimanfaatkan menjadi banyak hasil jadi. Dan di sini, kami tertarik untuk membuat hand sanitizer dengan harga yang terjangkau. Menurut kami, hal ini sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, sehingga proyek tersebut akan berpotensi menjadi bisnis yang menguntungkan dan juga memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan. Ada 3 proses utama yang harus dilakukan untuk menjalankan proyek ini. Yang pertama adalah proses hidrolisis, yang dilakukan dengan menambahkan larutan asam sulfat dengan variasi konsentrasi 0,1, 0,3, dan 0,5 molar. Setelah itu, dilakukan juga proses hidrolisis pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian, dilakukan juga penyaringan untuk memisahkan filtrat dan residunya. Yang kedua adalah proses fermentasi yang dilakukan dengan menambahkan asam amoniak, urea, dan 2 ons Saccharomyces cerevisiae dan dibiarkan untuk beberapa saat. Yang terakhir adalah proses distilasi yang dimana campuran zat akan dipanaskan hingga menguap, yang nantinya uap tersebut akan didinginkan kembali ke dalam ukuran cairan awal, dan zat yang mempunyai titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Baik, untuk project developernya dari 5 sekawan, dan untuk organizational kategori kita adalah non-government organization. Fungsinya adalah untuk bertanggung jawab atas controlling dari segala aspek. Untuk pengalaman, ini merupakan proyek pertama kami. Di alamat di Jalan Pelapis Harapan, kontak person dari Abid, nomor telepon sebagai berikut, dan email sebagai berikut. Ya, lalu untuk sponsor dari proyek kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya, khususnya pada Dinas Kebersihan Kota Surabaya, untuk memberikan akses terkait limbah tongkol jagung yang ada di tempat pembuangan sampah di Surabaya. Kemudian di proyek ini kami menargetkan untuk menghilangkan karbon dioksida dan metana dari serangkaian aktivitas kami. Kemudian untuk lokasinya kami berada di Surabaya dan dilakukan di rumah pribadi. Lalu selanjutnya untuk expected schedule yang dimana merupakan proses perencanaan terkait pelaksanaan dan pengendalian jadwal proyek yang akan dilaksanakan. Untuk tanggal awal mulai dari proyek sendiri dilaksanakan pada tahun 2020. Lalu estimasi atau perkiraan waktu yang dibutuhkan sebelum proyek dioperasikan berlangsung selama 3 bulan. Untuk proyek lifetime sendiri akan berlangsung selama minimal 5 tahun. Untuk status atau fase dari proyek saat ini masih ada dalam tahapan riset, dan untuk status penerimaan dari negara tuan rumah saat ini masih belum terdapat kepastian. Lalu selanjutnya untuk perkiraan atau estimasi sekuestrasi karbon atau gas rumah kaca yang berkurang berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2020 dengan menghitung jumlah karbon dioksida yang dihasilkan oleh sektor pengolahan sampah dengan mengasumsikan tingkat kenaikan 5%, maka dapat dilihat pada tabel bahwa jumlah dari total karbon dioksida yang berkurang mengalami peningkatan dari 600.000 pada tahun 2020 hingga 800.000 pada tahun 2025. Selanjutnya untuk argumen tambahan yang dapat diaplikasikan pada proyek ini, untuk kendala yang ditemukan adalah untuk menjaga konsistensi kualitas dari bioetanol sehingga dapat menjadi hand sanitizer yang seragam. Sedangkan metode yang digunakan sudah dapat terbilang cukup mudah. Sedangkan untuk analisis keuangannya, prospek dari proyek ini sendiri relatif cukup baik karena harga tongkol jagung yang relatif murah yaitu Rp10.000 per kuintal atau Rp100.000 per ton, yang dimana 1 tonnya dapat menghasilkan bioetanol sebanyak 10 liter. Apabila dibandingkan, proses pembuatan bioetanol dari tongkol jagung ini dapat dikisarkan 8 kali lipat lebih murah dibandingkan alkohol murni yang dijual di pasar.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 1 menyatakan bahwa pengolahan sampah di Indonesia belum sesuai dengan metode dan teknik pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Adapun kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya dengan menerapkan bank sampah yang memudahkan masyarakat untuk membuang sampah, namun masih dijumpai banyak sampah yang tidak diolah dengan baik. Salah satunya adalah sampah yang dibakar yang mampu menyebabkan timbulnya dioksida karbon dan gas metana untuk lingkungan. Berikut merupakan metodologi, yaitu ada 6 tahap metodologi. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan pemerintah Surabaya untuk menampung tongkol jagung yang ada di TPA. Yang kedua, tongkol jagung dibawa ke tempat produksi untuk diolah. Yang ketiga, tongkol jagung diayak menjadi bubuk halus dengan ukuran 20-40 mes. Yang keempat, proses pencampuran zat kimia. Yang ketiga, proses destilasi untuk memurnikan etanol. Yang terakhir, bioetanol dicampur dengan pewangi untuk mendapatkan aroma yang baik. Setelah itu, untuk proses pengemasan dan siap untuk dijual. Untuk biaya instalasi atau install cost terdiri dari biaya bahan baku, biaya peralatan, dan gaji karyawan. Untuk biaya bahan baku dihitung kebutuhannya selama 1 tahun, dan biaya peralatan juga kebutuhannya dihitung berdasarkan 1 tahun. Untuk gaji karyawan juga dihitung berdasarkan 1 tahun, di mana kami mempunyai dalam proyek ini terdapat 10 karyawan, dan rata-rata per orang itu setiap bulan mendapatkan 1.500.000 per orang. Dikalikan dengan 1 tahun, maka terdapat total dari gaji karyawan itu 180 juta. Itu dari keseluruhan 10 karyawan tersebut selama 1 tahun. Berikutnya ada development cost, yaitu ada biaya izin usaha sebesar 2 juta rupiah, training karyawan sebesar 3.500.000, biaya pengujian alat produk sebesar 3.200.000, dan pengembangan aplikasi sebesar 600.000 rupiah. Di sini ada biaya lain dengan total estimate cost-nya sebesar 223.425.000 rupiah. Untuk lokal benefit-nya, sampah limbah tongkol jagung yang diolah untuk dijadikan bioetanol dapat mengurangi sampah di Indonesia sebesar 8% per tahunnya. Salah satu hasil olahan limbah jagung yang menjadi bioetanol adalah dapat dijadikan hand sanitizer. Kemudian, untuk sosioekonomi aspeknya, masyarakat di lokasi proyek dapat mendapatkan lapangan pekerjaan baru, dan juga Indonesia dapat memanfaatkan limbah tongkol jagung dengan cara yang lebih ramah lingkungan, sehingga dapat dimanfaatkan seperti salah satunya menjadi hand sanitizer. Berikut merupakan anggota kelompok A9, yaitu ada Antasena NRP 137, Rana NRP 169, Syafira NRP 188, Catherine NRP 197, dan Jose NRP 7007. Dari kelompok A9, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa buat like video kami.